Bismillahirrahmanirrahim. Karena Umar sudah terlanjur mengimami sholat pada saat itu, maka ia pun melanjutkan sholatnya. Lalu Abu Bakar dicari oleh Abdullah bin Zum'ah tadi karena merasa bersalah, dan akhirnya menemui Abu Bakar ada di luar kota Madinah, dan kemudian menyampaikan tentang pesan Nabi SAW. Maka Abu Bakar segera datang, dan waktu itu kebetulan waktu sholat maghrib. Sudah maghrib, maka Umar pun mengimami sholat, makanya suaranya kedengaran. Dan Abu Bakar setelah ditemukan sebelum Isya, maka Abu Bakar pun akhirnya mengimami Isya. Mulai dari hari itu tentunya, ya, sholat Isya sampai 3 hari ke depan. Tepatnya dari hari Jumat sampai hari Senin. Karena kejadian ini adalah hari Jumat. Beberapa hari Nabi SAW sakit. Dari Jumat sampai Senin ini, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. 4 hari Nabi SAW sakit keras. Suaranya gak kedengaran kecuali kecil. Beliau sangat lemah, sholatnya pun di atas ranjang. Yang beliau wasiatkan terakhir suruh Abu Bakar menjadi imam. Di hari Selasa, tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, Nabi SAW merasa baikan. Tepatnya di sholat subuh. Beliau merasa dirinya tiba-tiba sehat, beliau bisa berdiri SAW, lalu beliau pun berwudu, dan kemudian beliau keluar ingin sholat, mengimami orang. Dan menemukan pada saat itu ternyata para sahabat sedang sholat subuh berjamaah dengan Abu Bakar. Dan Nabi SAW melihat mereka pada khusyuk semuanya mendengarkan ayat-ayat yang dibaca oleh Abu Bakar. Maka Nabi SAW sangat gembira melihat keadaan mereka. Artinya dengan kondisi seperti ini, walaupun beliau meninggal, beliau tidak akan merasa kehilangan umatnya. Rumah Aisyah radhiyallahu anha punya 2 pintu. Ada pintu langsung masuk ke masjid, ada pintu untuk keluar ke jalan Madinah. Maka pintu yang menuju ke masjid ini tidak dibuka kecuali Nabi SAW keluar di situ. Dan waktu Aisyah membuka pintu kemarin, ya, itu memang belum waktu sholat. Biasanya kalau waktu sholat terbuka itu hanya Nabi SAW. Maka para sahabat merasa yang buka pintu ini Nabi SAW, sementara mereka sholat. Ya. Waktu Nabi SAW lewat di hadapan mereka, para makmum ini, menuju ke arah imam tempatnya Abu Bakar, maka para sahabat meyakini bahwasanya betul Nabi SAW. Dan saking gembiranya, hampir seluruh sahabat waktu itu membatalkan sholat mereka. Dan ingin menyalami Nabi SAW, karena sudah sekian hari mereka merasa terganggu sekali. 4 hari nggak ada berita Nabi SAW. Perintahnya bahkan menyuruh Abu Bakar menggantikan jadi imam. Sakitnya sudah sangat parah. Beberapa sahabat yang keluar menyampaikan kalau Nabi SAW sudah sangat lemah, demamnya tinggi, ya, sakit kepala dan seterusnya. Maka Nabi SAW pun jalan terus sampai ke sampingnya Abu Bakar. Abu Bakar pun merasa keberadaan Nabi SAW sementara sholat. Maka Abu Bakar pun ingin pindah dan mempersilahkan Nabi SAW untuk jadi imam sementara lagi sholat, ya. Kemudian Nabi SAW memberikan isyarat agar Abu Bakar tetap jadi imam, dan beliau SAW sholat di sebelah Abu Bakar. Abu Bakar pada saat itu menyampaikan atau melanjutkan sholatnya. Kemudian beliau berkata, ya, atau pada saat itu beliau memberikan isyarat kepada Nabi untuk maju, tapi Nabi SAW tetap membalas isyarat tersebut agar Abu Bakar tetap jadi imam. Lalu beliau bersabda, sementara Abu Bakar lagi sholat, Nabi bisikkan kalimat mengatakan, imamilah manusia wahai Abu Bakar. Maka Abu Bakar pun melanjutkan sholatnya, dan Nabi SAW berdiri sebelah kanan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan ini menandakan teman-teman sekalian, boleh kita mengingatkan orang yang sedang sholat dengan kalimat, ya, maaf kiblatnya ke kanan sedikit, ya. Ini begini, di depan anda ada najis, dibahasakan. Walaupun orang sholat, dia tidak perlu membalasnya, tapi memberikan peringatan kepadanya. Tadi sholatnya kurang, misalnya. Riwayat lain berbunyi bahwasanya Nabi SAW mengimami sholat. Riwayat lain ada, dua-duanya riwayat sahih, menjelaskan Abu Bakar pindah, lalu Nabi SAW mengimami sholat. Hanya saja beliau mengimami sholat sambil duduk, dan Abu Bakar radhiyallahu anhu sholat berdiri sebelah kanan Nabi SAW, seraya mengeraskan suara agar makmum mengetahui gerakan Nabi SAW. Dan dari sini juga keluar sebuah hukum, kalau imam suaranya nggak kedengaran, maka boleh makmum di belakangnya mengingatkan tentang panggilan-panggilan ruku, i'tidal, sujud, ya, dikeraskan suara. Selepas salam, Nabi SAW naik ke atas mimbar dengan dibantu oleh beberapa sahabat beliau, dan beliau pun berkhutbah sambil duduk karena kondisi fisiknya masih lemah, tapi beliau merasa sudah baikan. Lalu beliau pun bersabda, wahai manusia, setelah tahmid dan salat untuk diri beliau SAW, beliau mengatakan, wahai manusia, ketahuilah fitnah telah datang seperti potongan dari malam hari yang gelap,
Seseorang yang duduk lebih baik dari yang berdiri, dan yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan. Ya. Artinya setelah aku meninggal nanti ini akan banyak masalah-masalah kalian hadapi. Maka kalau lagi tersebar fitnah, maka ketahuilah yang duduk, yang tidak ikut-ikutan lebih baik daripada yang berdiri, dan yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan. Artinya makin tidak terlibat makin baik. Ya, tentu di sini ya sebagian ulama menghubungkan ini dengan kasus yang terjadi di antara para sahabat. Ya. Ingatlah, jangan kalian memujiku melampaui batas setelah aku meninggal nanti. Sebagaimana Nasara atau Nasrani, orang-orang Kristen memuji Isa putra Maryam. Tadinya orang-orang Nasrani mengatakan Isa adalah Nabi Allah. Lama-lama karena cintanya sama Nabi Isa SAW, mereka mengubah, mengatakan anaknya Allah. Hati-hati, jangan sampai kalian melampaui batas. Dan jangan pernah jadikan kuburanku sebagai hari raya, dikunjungi dan merayakan sesuatu di kuburanku. Sesungguhnya Allah melaknat siapapun yang menjadikan kuburan Nabi mereka sebagai hari raya. Ya, sesungguhnya Allah melaknat siapapun yang menjadikan kuburan Nabi mereka sebagai hari raya. Ya, untuk melakukan ibadah-ibadah ritual khusus di situ, dilarang oleh Nabi SAW. Dan ini kalau berlaku pada kuburan Nabi SAW tidak boleh, apalagi kuburan orang lain. Ya. Berarti kuburan orang lain lebih layak untuk tidak boleh dirayakan seperti hari raya. Hari raya kan orang gembira, orang berbagi-bagi, orang berbicara, orang memuji Allah. Maka itu semua masuk dalam rangkaian ini. Jangan kalian jadikan itu. Makanya setelah Nabi SAW meninggal, sampai zaman Khulafaur Rasyidin, Umayyah, Abbasiyah, ya, sampai akhir-akhir pun, atau di beberapa tahun di masa kejayaan Utsmaniyah pun, kuburan Nabi SAW selalu tidak dilakukan atau tidak dijadikan ritual-ritual khusus ini. Ya. Dan ini pelajaran bagi kita semua. Lalu kata Nabi SAW, tidak boleh ada dua agama di Jazirah Arab. Yang boleh hanya ada Islam. Nggak boleh lagi. Agama apapun masuk, perangi, keluarkan dari Jazirah Arab. Ya. Nabi SAW lalu mewasiatkan agar muslimin menjaga sholat mereka. Selain beliau bersabda, ingatlah perbedaan dasar antara Islam dengan yang lainnya adalah sholat. Jagalah sholat kalian. Jagalah sholat kalian. Dua kali Nabi SAW ulangi, juga berbuat baiklah dengan para budak dan wanita. Ketahuilah, ketahuilah bahwa tidak ada kaum yang meninggalkan jihad kecuali Allah akan hinakan mereka. Dan ini juga peringatan tegas dari Nabi SAW agar kaum muslimin jangan lalai dari jihad. Mereka butuh untuk mempertahankan agama mereka, untuk diri mereka. Ada saatnya di mana memang darah dibutuhkan untuk ditumpahkan. Ada saatnya harta, ada saatnya dakwah. Ada saatnya semua itu terjalin di dalam atau terlihat dari kehidupan Nabi SAW. Ya, tidak mungkin seorang muslim luput dari masalah itu. Tentu kita tidak sengaja mencari-carinya, tetapi dalam kehidupan seorang muslim dia harus selalu siap dalam masalah-masalah seperti ini. Kapan dibutuhkan pengorbanan harta? Ya. Pengorbanan tenaga? Ya. Pengorbanan darah pun? Iya. Bahkan kata ulama, seringkali tempat itu kalau sudah sangat gersang dari keimanan, maka Allah Subhanahu Wa Taala sengaja mendatangkan di situ sebab yang akhirnya terkumandangkanlah jihad. Dan dengan jihad mereka bisa kembali kepada agama mereka. Nabi SAW setelah itu turun dari mimbar dan beliau masuk ke rumah beliau sambil berjalan. Dan banyak sahabat yang berbicara dengan Nabi SAW. Nabi jalan normal. Dan karena Nabi SAW waktu ceramah suaranya agak lantang. Dan waktu jalan juga beliau ngobrol. Masuk ke dalam rumah pun ada beberapa sahabat yang ikut. Dan terdengar suara Nabi di luar rumah. Maka mulailah para sahabat gembira pada saat itu. Wah, Nabi SAW alhamdulillah sudah sembuh ini. Kekhawatiran kita beberapa hari ini kalau Nabi SAW akan meninggal sudah tidak ada. Abu Bakar pun pada saat itu sempat masuk dan izin. Berkata kepada Nabi SAW, wahai utusan Allah, aku melihat anda sudah membaik. Dan aku sudah 3 hari ini atau 4 hari tepatnya dari Jumat sampai Senin mengimami sholat. Dan aku sudah 3 hari ini atau 4 hari tepatnya dari Jumat sampai Senin mengimami sholat. Aku sama sekali tidak melihat kondisi kebunku. Bisakah aku minta izin ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, baik, lihatlah kebunmu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pada saat itu ada di dalam rumah Nabi SAW. Dan saat itu, ya, pada saat dia keluar dari rumah Nabi SAW, orang-orang pada ngurumuni menanyakan keadaan Nabi SAW. Maka Ali mengatakan, sungguh aku melihat Nabi SAW sudah baik. Alhamdulillah, sehatan. Bisa ngobrol, bisa minum, bisa makan, bisa mengimami sholat. Dengan info tersebut, maka mayoritas sahabat makin gembira. Dan mereka sudah mulai beraktivitas kembali. Tadinya selama hari Jumat sampai hari Senin, ya sampai Nabi SAW hari Selasa mengimami sholat itu, mereka semuanya berkumpul di masjid.
Sampai mereka tidak pulang ke rumah kecuali untuk istirahat malam, lalu mereka kembali lagi menunggu informasi tentang kesehatan Nabi SAW. Waktu orang semua sudah keluar, lalu Abu Ali pun menjawab, memberikan ketenangan bagi orang-orang pada saat itu. Maka Abbas datang, radhiyallahu anhu majma'in. Paman Nabi SAW lalu berkata, "Wahai Ali, aku melihat engkau menenangkan orang-orang." Kata Ali, "Aku hanya menyampaikan apa yang aku lihat. Memang Nabi SAW sehat." Gitu kan? Maka Abbas berkata, "Wahai Ali, masuk dan temuilah Nabi SAW, serta minta wasiat yang baik untuk kita keluarganya." Maksudnya minta agar Nabi tunjuk kita keluarganya menjadi khalifah atau pengganti setelah beliau meninggal. Dan minta supaya jadi pemimpin. Semua itu karena aku, hai Ali, mengetahui wajah kematian di keturunan Abdul Muttalib. Dan aku melihat dari wajah Nabi SAW tanda-tanda kematian itu. Maka Ali lalu mengatakan, "Wahai paman, kira-kira bila aku minta atau kita minta khalifah dari Nabi SAW, lalu Nabi SAW keluarkan sebuah statement, kalau kalian tidak boleh menjadi khalifah, maka demi Allah kita akan terharamkan selamanya dari kekhalifahan. Maka lebih baik kita jangan minta, biarkan alami saja. Karena kalau Nabi SAW mengatakan tidak boleh kalian dari keturunanku jadi pemimpin, maka akan jadi masalah buat kita." Maka Abbas pun mengatakan, "Engkau benar. Maka tidak usah kita bicarakan kepada Nabi SAW." Waktu itu, waktu orang semua sudah bubar, ya, pada saat itu, maka Nabi SAW kembali merasakan sakit. Dan pada saat itu sakitnya, seluruh tulang beliau SAW merasa lemah dan beliau pun bersandar di dada Aisyah radhiyallahu anha. Dan semua orang sudah keluar, tinggal Nabi SAW dengan Aisyah di situ. Waktu sementara bersandar di dada Nabi di dada Aisyah radhiyallahu anha, maka Abdurrahman bin Abi Bakar, anaknya dari anak Abu Bakar, dan ini adalah saudaranya Aisyah, masuk ke dalam rumah tersebut dan memegang sebuah siwak. Dan mata Nabi SAW terarah ke siwak itu. Maka Aisyah mengatakan dalam hadis Bukhari, "Apakah anda ingin bersiwak wahai?" Maka Aisyah mengatakan dalam hadis Bukhari, "Apakah anda ingin bersiwak wahai Rasulullah?" Maka Nabi SAW memberikan isyarat dengan matanya, ya, dinaikkan turunkan matanya bahwasanya mau. Maka Aisyah pun meminta dari Abdurrahman, lalu beliau, Aisyah melunakkan, memotong bagian atasnya lalu melunakkan, ujungnya lalu menggosokkan atau menyiwakkan Nabi SAW, ya, pada saat itu. Dan ini menandakan teman-teman sunnah siwak ini menjaga bau mulut adalah hal yang sangat penting. Sampai Nabi SAW menjelang mati pun masih menjaganya. Dan dikatakan dalam riwayat-riwayat yang sahih, beliau tidak pernah masuk rumah kecuali memulai dengan siwak. Beliau bangun tidur memulai dengan siwak. Beliau bangun tidur, beliau mau tidur pun menggunakan siwak. Selalu menggunakan siwak. Bahkan kata Nabi SAW, "Kalau aku tidak menyusahkan umatku, maka aku akan suruh mereka bersiwak setiap kali mau sholat." Riwayat lain, setiap kali mau wudu. Ya. Maka ini penting. Tentu kalau kita tidak punya kayu siwak, yang dimaksud di sini adalah targetnya membersihkan mulut. Sebagian ulama mengatakan menggunakan sikat gigi. Ya. Jadi ini juga termasuk hal yang mendasar sekali. Bagaimana seseorang di antara kita pada saat ingin bertemu dengan seorang pemimpin, maka dia menjaga bau mulutnya dan penampilannya. Tapi bagaimana pada saat dia bangun sholat, kemudian bau mulutnya keluar, para malaikat juga ada. Ya, sebagaimana sabda Nabi SAW, malaikat terganggu dengan apa yang mengganggu manusia. Maksudnya bau-bau yang tidak sedap. Ya, bagaimana dia mengucapkan ayat-ayat Allah, bagaimana dia berdoa dalam kondisi mulutnya bau. Ya. Salah satu bab atau cabang dari muru'ah, seseorang muslim menjaga hubungannya yang baik dengan Allah adalah bagaimana dia menjaga bau badannya, penampilannya di hadapan sang pencipta Allah. Allah akan memberikan nilai tersendiri di situ. Makanya Imam Malik rahimahullah, beliau kalau ingin menyampaikan hadis-hadis Nabi SAW, beliau mandi dan menggunakan baju yang baru. Gitu kan? Dan ditanya, "Kenapa anda lakukan ini?" Oleh murid-muridnya beliau mengatakan, "Karena aku akan menyampaikan pesan-pesan dari Tuhanku yang disampaikan oleh utusannya Muhammad SAW." Begitu juga Abu Hanifah rahimahullah, setiap sholat malam selalu menggunakan baju yang bersih, wangi. Dan ini perlu kita lakukan teman-teman sekalian. Karena mayoritas di antara kita justru tidak peduli dengan sejadahnya di rumah, mau sudah koyak, kotor, mukenahnya, kopiahnya, atau apa saja. Ini mesti dijaga. Bagaimana dia menjaga, dan itu ada nilai pahala sendiri di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abdurrahman setelah memberikan siwak tersebut keluar dari rumah Aisyah radhiyallahu anha, dan tertinggallah Nabi SAW bersama Aisyah. Lalu Nabi SAW mengatakan, "Wahai Aisyah, ambilkan untukku, ya, seember air." Maka Aisyah pun meletakkan Nabi SAW di atas bantal kepala beliau. Kemudian Aisyah pun pergi lalu mengambil air. Lalu Aisyah radhiyallahu anha membantu Nabi SAW untuk duduk.
Lalu Nabi SAW memasukkan kedua telapak tangan beliau ke kotak air atau ember air tersebut sambil mengatakan, Inna lil mauti la sakarat. Ketahuilah wahai Aisyah, sesungguhnya mati itu punya masa-masa ketegangan dalam menunggunya. Lalu beliau membasuh wajahnya dengan air alaihi salatu wassalam. Sebagian ulama mengatakan disunnahkan kalau dianggap orang itu sudah menjelang sakaratil maut, tanda-tanda kematian ada pada dirinya di rumah sakit, maka sunnahnya adalah mengusapkan air di wajahnya. Karena Nabi SAW melakukan itu, dan ini disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim. Lalu Nabi SAW, kata Aisyah menceritakan dalam hadis Bukhari yang panjang, lalu aku pun melihat Nabi SAW pada saat bersandar di dadaku setelah mengusap air di wajah beliau, lalu beliau menunjuk jarinya ke langit sambil mengatakan, Badir Rafiqil A'la, dan aku berharap ketemu dengan Tuhanku. Ya. Maka kata Aisyah, aku mengetahui kalau ini adalah pilihan terakhir yang diberikan kepada Nabi SAW. Apakah beliau mau dipanjangkan umurnya dan tinggal memimpin dunia sampai hari kiamat baru meninggal dan masuk surga, atau beliau meninggal dan bertemu dengan Tuhannya. Dan juga Nabi SAW bersabda dalam hadis yang lain, tidak ada seorang Nabi pun kecuali pada saat mau meninggal diberikan pilihan apakah dia mau dipanjangkan umurnya atau tidak. Maka Aisyah mengatakan, aku tahu di sini Nabi SAW diberikan pilihan terakhir. Akhirnya Nabi SAW mengatakan, mengulangi Barir Rafiqil A'la. Terus beliau mengulangi kalimat tersebut, kata Aisyah radhiyallahu anha, sampai aku melihat leher Nabi SAW terturun lemah dan akhirnya tersandar atau jatuh di samping punggung kananku. Maka pada saat itu Aisyah pun panik, beliau pun panik. Dia katakan dalam hadisnya, aku pun panik, tidak tahu harus berbuat apa, karena Nabi SAW digerakkan tidak bergerak, artinya sudah meninggal dunia alaihissalam. Maka Aisyah pun mengatakan, aku pun meletakkan kepala Nabi SAW di atas bantal dan aku tidak sadar aku berniyahah. Dan niyahah dilarang, artinya teriak, ya kan, pada saat orang meninggal, gitu kan. Tapi di sini niyahah tidak sampai memukul badan atau menarik rambut. Tapi Aisyah bingung, lalu mengatakan, Rasulullah SAW meninggal, Rasulullah SAW meninggal, sambil mengangkat suara. Maka pada saat itu ada sebagian wanita-wanita yang lewat di depan rumah Aisyah, lalu masuk mendengarkan suara tersebut. Lalu mereka pun rame-rame menangisi Nabi alaihi salatu wassalam. Maka karena suara yang menangis cukup banyak, maka tersebarlah pada saat itu suara atau tersebarlah berita kalau Nabi SAW sudah meninggal, dan dengan sangat cepat tersebar di sana sini. Maka seluruh jalan-jalan di Madinah tersebar berita tentang kematian baginda Nabi SAW. Dan waktu itu orang semua bingung, karena mereka baru saja tadi mengetahui Nabi SAW mengimami sholat subuh, ya. Kemudian mereka juga jelas-jelas melihat Nabi SAW berbicara, Ali bin Abi Thalib menyampaikan berita gembira, gitu kan. Maka pada saat itu mereka tidak sadar. Dan yang paling pertama bergerak waktu mendengarkan berita tersebut adalah sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi siapa yang tidak kenal imannya Umar, teman-teman sekalian. Tapi ini musibah yang sangat besar, meninggalnya utusan Allah SWT. Kita saja mungkin di malam ini, saya waktu baca kisah ini seringkali rasanya meneteskan air mata. Bagaimana ya dalam kondisi pada saat itu kita melihat dalam kondisi pada saat itu kita melihat baginda Nabi SAW. Kalau sekarang saja kita tidak lihat, kita tersentuh mendengarkan kisah ini, bagaimana dengan pada saat kita hadir tiap hari berbaur dengan beliau, berperang sama beliau, kemudian sholat sama-sama, lalu kemudian kehilangan, itu satu hal yang memukul. Walaupun para sahabat faham kalau kematian tadi saya katakan adalah pintu untuk menuju ke akhirat, sebagaimana akan kita dengarkan nasihat dari Abu Bakar nanti radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab pada saat dengar itu tidak bisa menerima keadaan. Maka Umar bin Khattab langsung masuk ke dalam masjid, ya. Kemudian beliau naik di atas mimbar Nabi SAW. Dan sementara menuju ke masjid, beliau memanggil muslimin, berkumpullah, ya. Maka berkumpul orang-orang di masjid cukup banyak, gitu kan. Karena sudah tersebar berita kematian Nabi SAW. Lalu Umar setelah tahmid dan salawat, beliau langsung mengatakan, ketahuilah kalau Nabi Muhammad SAW hanya pingsan sebagaimana pingsannya Musa alaihissalam pada saat melihat Tuhannya, atau dia minta melihat Tuhannya di Bukit Tursina. Dan siapapun yang mengatakan Nabi SAW telah meninggal, aku akan penggal lehernya. Dalam kondisi orang lagi panik, Nabi SAW meninggal, Umar pun mengancam dengan penggal kepala pada saat itu. Jadi orang, waktu itu ada beberapa sahabat yang datang mengelilingi Umar, lalu menyetujui, semuanya menghunuskan pedangnya, gitu kan? Lalu mendukung Umar bin Khattab. Tidak boleh ada yang mengatakan Nabi SAW meninggal. Terus saja Umar mengumandangkan kalimat tersebut, sampai akhirnya ada seseorang yang datang menemui Abu Bakar. Dan Abu Bakar kebetulan lagi di kebunnya tadi, dia pamit dengan Nabi SAW.
lalu menyampaikan tentang kejadian tersebut. Maka Abu Bakar datang langsung menuju ke rumah Nabi SAW, dan pada saat Abu Bakar masuk melihat Nabi SAW tergeletak, kepala beliau di atas bantal, kemudian tergeletak dan matanya tertutup, maka Abu Bakar sudah faham kalau Nabi SAW yang mulia sudah meninggal dunia. Maka Abu Bakar pun mengucapkan kalimat yang luar biasa. Beliau mengecup di antara dua kening Nabi SAW, kemudian beliau mengatakan, engkau hidup mulia dan meninggal dalam keadaan mulia dan bahagia. Adapun kematian yang telah Allah catatkan, sungguh telah engkau rasakan wahai utusan Allah, maka ketahuilah engkau tidak akan pernah merasakan mati lagi setelah hari ini. Lalu Abu Bakar pun menutup wajah Nabi SAW dengan kain, memberikan isyarat kalau ini adalah sudah meninggal dunia. Lalu Abu Bakar keluar ke masjid, sementara di masjid orang lagi hiruk-pikuk keadaannya. Umar bin Khattab lagi dengan suara kerasnya mengancam, siapa yang berani mengatakan Nabi SAW meninggal, aku penggal lehernya. Kalimat itu terus yang diucapkan. Maka Abu Bakar pun datang lalu mengatakan, tenanglah wahai Umar, ala rizkika ya Umar. Umar gak mau dengar. Umar tidak dengar pada saat itu. Dia sudah tahu Abu Bakar mengucapkan, tapi dia tidak pedulikan lagi. Lalu tetap Umar mengumandangkan kalimat tersebut. 2 kali Abu Bakar ucapkan, tetap saja. Dan waktu itu kebetulan Umar berdiri di dekat mimbar Nabi SAW. Sudah naik di atas mimbar tadi, teriak. Dan waktu itu kebetulan Umar berdiri di dekat mimbar Nabi SAW. Sudah naik di atas mimbar tadi, teriak, kemudian beliau turun di dekat mimbar, lalu mengumpulkan orang-orang untuk mengucapkan kalimat tadi. Lalu Abu Bakar yang ketiga kali mengucapkan, Umar tidak hiraukan, maka Abu Bakar naik di atas mimbar. Nah, untuk naik di atas mimbar, ya, dan menuju ke mimbar, beliau menepuk pundak Umar lalu mengatakan, ala rizkika hai Umar, hai ar-rizkika ya Umar, tenanglah hai Umar. Maka Umar waktu itu balik ke arah Abu Bakar, ternyata Abu Bakar dia tadi tidak engah masalah itu karena besarnya permasalahan ini gitu. Maka Umar pun duduk untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhum ajma'in. Maka Abu Bakar pun naik di atas mimbar, kemudian beliau memuji Allah sebagaimana layak dipuji sebagai pencipta dan membacakan salawat pada Nabi SAW. Lalu beliau mengucapkan kalimat yang mulia, dan ini merupakan prinsip dasar seorang muslim dalam menghadapi kematian. Kata Abu Bakar, ketahuilah, siapa yang menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad telah wafat. Dan barang siapa yang menyembah Allah, maka Allah zat yang maha hidup dan tidak akan pernah mati. Lalu Abu Bakar membaca surah Al-Imran, surah nomor 3 ayat 144 yang bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa immata aw qutila anqalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibihi falan yadurrallaha syai'a wa sayazzillahu syakirin. Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul, sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa rasul. Apabila dia wafat atau dibunuh, apakah kalian akan murtad atau meninggalkan agama Allah? Barang siapa yang murtad atau kembali ke belakang meninggalkan Islam, maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun. Artinya Allah tidak butuh dengan dia, dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Tentu ayat ini turun pada saat terjadi perang Uhud, ya. Bukan baru turun pada saat itu, turunnya pada saat terjadi perang Uhud. Waktu muslimin terdesak setelah 43 orang pemanah Nabi SAW turun dari bukit pemanah, dan sisa 7 orang lalu dibunuh oleh pasukan Khalid bin Walid, ya. Kemudian mulailah pasukan muslimin kacau balau, banyak yang terbunuh, termasuk Nabi SAW sendiri. Waktu itu luka parah, pundak beliau dihantam pedang 2 kali oleh musuh Islam, sampai beliau mengatakan merasakan sakitnya selama sebulan. Lalu kemudian juga daerah topi beliau, topi besi dipukul dengan pedang sehingga menancap di pipi beliau alaihissalam, giginya sempat pecah dan keningnya pun berdarah alaihissalam. Maka tersebar berita kalau Muhammad telah mati. Nah, pada saat itu turunlah ayat ini, ya, apakah kalau Muhammad meninggal kalian akan murtad, ya, dan seterusnya. Pada saat Umar bin Khattab mendengar ayat tersebut dibaca oleh Abu Bakar, dia lagi berdiri, kemudian dia pun terduduk sambil mengatakan, apakah ayat ini ada dalam kitabullah? Jadi beliau bingung, apakah ayat ini ada dalam Al-Quran? Apakah ayat ini ada dalam kitabullah? Jadi beliau bingung, apakah ayat ini ada dalam Al-Quran? Lalu ia menghadap kepada manusia, setelah itu menundukkan kepala dan berkata, wahai sekalian manusia, sungguh benar utusan Allah telah meninggal. Lalu Umar berkata, saat ayat tersebut dibaca oleh Abu Bakar, maka seakan-akan aku baru mendengarnya saat itu, padahal aku menghafalnya di luar kepalaku. Kejadian kematian Nabi SAW ini, teman-teman sekalian, sangat memukul jiwa kaum muslimin pada saat itu. Apalagi dianggap tiba-tiba, gitu kan.
Setiap sahabat menangis dan salah seorang di antara mereka sempat berkata, aku mencari tempat berteduh di mana aku bisa menangis dengan suara keras karena kesedihan yang mendalam dengan meninggalnya baginda Nabi alaihissalatu wassalam. Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu mendatangi rumah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha untuk bertakziah. Pada saat tiba waktu sholat duhur, jadi ini tadi kejadiannya di waktu duha, ya. Subuh Nabi mengimami sholat, masih bertemu dengan para sahabat, pas meninggal menjelang duhur. Maka Nabi SAW pada saat menjelang duhur, Bilal pun akan azan. Namun dia tidak mampu melanjutkan azannya, ya, dan dia terus memaksakan. Ya, kemudian dia berkata, demi Allah setelah selesai azan, aku tidak akan azan lagi setelah meninggalnya Nabi alaihissalatu wassalam. Manusia tidak tahu harus berbuat apa setelah meninggalnya Nabi SAW pada saat itu. Orang bingung, apa yang harus dilakukan nih? Siapa yang harus memimpin sekarang? Apa yang harus dilakukan oleh muslimin? Bagaimana dengan nasib pasukan Usama bin Zaid? Maka yang pertama berkumpul memikirkan jalan keluar waktu itu, waktu jenazah Nabi SAW baru akan diurus, adalah kaum Ansar. Kaum Ansar pada saat itu.